Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita dapat bertemu lagi dalam sesi berikutnya, yaitu materi jati diri kepanduan Hizbul Waton. Kita mungkin sudah tahu itu makna jati diri. Kalau kita merodipkan itu sama dengan karakter, sinonim dengan karakter, atau yang dikenal di Muhammadiyah adalah kepribadian. Kepribadian Muhammadiyah itu yang intinya ada 10 itu. Ya, jati diri dalam Hizbul Waton itu dimaksudkan yaitu keseimbangan antara al-Islam kemuhammadiyahan dan kepanduan. Jadi seorang pandu Hizbul Waton itu harus menjadi muslim sejati, kemudian juga dia menjadi anggota atau warga Muhammadiyah yang istiqomah, dan dia juga menjadi pandu yang jadi kader ideologis praktis. Intinya itu jadi seimbang, jadi tidak hanya kuat Islamnya, Muhammadiyahnya, kepanduannya tidak, atau hanya menyangkut kepanduan saja, tidak. Ya, ada keseimbangan lah itu. Al-Islam kemuhammadiyahan itu jadi bekal hidupnya itu, kemudian untuk pengembangan ilmu dan pendidikannya melalui kepanduan Hizbul Waton. Jadilah orang itu nanti memiliki karakter, memiliki jati diri, memiliki kepribadian yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Kalau kita bandingkan, mungkin dia hidupnya itu seperti ikan di laut. Ikan yang besar, ikan yang kecil, yang di laut, yang dihempas dengan air laut yang umumnya asin. Tapi kalau diangkat ke darat, dimasak, tidak asin. Mengapa ikan jadi asin? Karena dia mati, kemudian diberi garam, baru asin untuk selamanya. Itu ciri atau perbandingan makhluk yang punya jati diri, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang negatif pada dirinya itu. Jadi seorang pandu Hizbul Waton itu ya harus mampu hidup di berbagai zaman, berbagai situasi dan kondisi. Karena dia memiliki jati diri yang kuat itu. Selanjutnya, ya kita sudah tentu harus sudah memahami apa itu Islam. Yang harus kita pahami itu. Islam itu dikatakan dalam Al-Qur'an kan ad-din. Dalam surat 3 ayat 19, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam." Kemudian wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini pemahaman pertama yang harus ada pada diri kita itu, bahwa ad-din atau al-Islam itu hanya kepunyaan Allah, hanya dari Allah, yang diridhoi oleh Allah itu. Kemudian Muhammadiyah mendefinisikan ad-din itu. Yang tanya disebutkan ad-dinu wa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi li solahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-din yakni agama Islam, terjemahannya wa dia ma syara'ahullahu, apa yang disyariatkan, apa yang ditentukan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani anbiya'ihi, atas atau melalui lisan para nabinya.
Apa isinya? Awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk. Untuk apa? Lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi kalau bukan datang dari Allah, itu bukan din. Jika yang datang dari Allah juga harus melalui Nabi. Karena itu, pedoman di dalam Muhammadiyah itu harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang datang dari Allah, As-Sunnah yang datang dari Rasul. Itu pemahaman dasarnya untuk memahami Islam itu secara garis pokoknya. Kemudian yang kedua, kita memahami Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, kemudian bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu salah satu takrif Muhammadiyah yang tercantum di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam. Kemudian geraknya itu apa? Dakwah dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini tiga harus jadi satu, tidak boleh dibalikkan, tidak boleh hanya satu saja. Ya, harus ada, dakwahnya ada, itu didahulukan karena prinsip. Urutannya begitu. Kemudian sudah itu baru amar ma'ruf, kemudian baru mencegah dari kemungkaran. Baru nanti dihadiahi oleh Allah ulaika humul muflihun. Itu yang bahagia, yang bagja, yang menang. Nah, itu apa gerakan Muhammadiyah itu. Jadi gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf biasa juga disinonimkan dengan kritik membangun, bukan mencela ya. Nah, nahi munkar itu mencegah. Mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Istilah lainnya adalah preventif dan kuratif. Ya mencegah ya itu. Terutama misalnya mencegah bagaimana supaya kita tidak sakit ya itu. Ya supaya kita tidak sakit harus ingat akan rukun hidup ya. Rukun hidup itu ada 3 kan. Yang pertama makan minum, yang kedua tidur, istirahat, yang ketiga ke belakang. Itu kalau itu dijaga, dilakukan, insya Allah itu akan menjaga kesehatan kita. Tidak boleh kita memporsir tenaga sampai tidak istirahat, tidak makan, tidak minum kecuali dengan niat saum. Nah, itu untuk menjaga. Kita harus tahu sekali lagi apa itu Muhammadiyah. Sekali lagi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi tidak kaku. Misalnya memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis itu tidak kaku. Digunakan pikiran sesuai dengan jiwa Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak asal berpikir begitu. Harus ada rujukannya. Nah, itu pemahaman tentang Islam dan Muhammadiyah. Jadi kalau kita sudah paham betul apa itu Islam, apa itu Muhammadiyah, insya Allah tidak akan terobang-ambing dengan pengaruh berbagai macam pikiran itu ya. Itu yang terjadi di dunia ini, diantaranya di Indonesia. Ada firqoh itu, firqoh ini, sehingga umat berpecah belah itu. Yang ketiga, kita harus paham tentang kepanduan. Kepanduan itu adalah lembaga pendidikan non formal, yaitu dilakukan di luar sekolah dan di luar rumah. Kepanduan organisasi, kepanduan itu. Tapi boleh saja kepanduan itu berpangkalan di sekolah. Malah di Muhammadiyah boleh saja pendidikan kepanduan itu diberikan di kelas. Itu namanya pendidikan kepanduan. Jadi ada scout education dan ada scout movement di lingkungan Muhammadiyah itu. Scout education itu diberikan untuk umum di dalam kelas atau kepada masyarakat.
Itu. Dan yang menerima itu diharapkan mengerti, diharapkan nanti menjadi anggota, tidak jadi anggota juga tidak apa-apa. Bagi orang yang sudah mengerti apa itu kepanduan Hizbul Waton, kemudian siap secara sukarela menjadi anggota, baru dia masuk organisasi kepanduan Hizbul Waton. Nah, itu harus kita pahami. Panduan Hizbul Waton itu ya tidak berbeda dengan yang lain, jadi di lingkungan ketiga adanya itu. Tapi punya kurikulum, punya juga ujian, evaluasi dan sebagainya, ada kenaikan tingkat yang namanya pendidikan, hanya saja metodenya sedikit berbeda dengan yang ada di kelas. Di antaranya pengorganisasian di kepanduan Hizbul Waton khususnya, penggolongan itu berdasarkan umur. Kalau di sekolah kan berdasarkan intelektual. Orang bodoh tidak naik, atau bukan bodoh yang tidak pintar, belum mencapai sasarannya, ya dia tinggal kelas. Tapi kalau di kepanduan tidak. Misalnya anak atfal yang umur 6-10 tahun, dia sudah menginjak 11 tahun, naik saja ke pengenal, dinaikkan itu. Naik tingkat, naik golongan. Nah, itu bedanya, ya. Jadi jangan begini, atfal SD, kemudian pengenal SMP, untuk sanawiyah, kemudian penghela SLA, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi, penuntun, tidak demikian. Ya, karena apanya? Prinsip dasarnya itu adalah landasan psikologis. Dalam hal ini menyangkut psikologi umum, psikologi perkembangan. Itulah yang menjadi landasan penggolongan dalam kepanduan. Nah, kalau itu sudah dipahami, insya Allah nanti pendidikan kepanduan itu akan lancar, tidak bergantung seperti di sekolah. Nah, berikutnya, apa saja yang dapat dijadikan untuk mengisi orang supaya punya jati diri itu? Di antaranya yang dapat mengisi jati diri itu, pertama prinsip dasar tadi, itu yang di session sebelumnya, yaitu apa prinsip dasar, itu yang 3 itu. Kemudian metodenya, nah itu harus jadi milik seorang pandu Hizbul Waton, terutama pelatih. Itu jadi PDMPK. Kemudian yang kedua dari apa? Dari kode kehormatan. Kode kehormatan kalau dibaca, dipahami, dihayati, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan menjadi pencelup anggota Hizbul Waton. Ya, kalau sudah dicelup dengan kode kehormatan, insya Allah tidak akan luntur dalam kehidupannya. Diterjunkan di mana saja, ya, misalnya dia aktif di partai di mana, tetap kepribadiannya dibawa, dibuktikan. Nah, kemudian di dalam untuk pengisi jati diri itu, diantaranya kita dapat memahami, menghayati maras Hizbul Waton. Di antaranya pada bait 1 itu ada kewajiban menegakkan agama, menjunjung agama itu ya. Itu jadi kewajiban. Kemudian teguh hati sebagai baja. Nah, itu harus jadi milik. Hatinya harus teguh. Jangan loncer. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, fasbutu, teguhkan hati. Kata Buya Hamka, kalau hati teguh timbul keberanian. Jadi tidak akan mundur menghadapi musuh itu. Apabila punya keteguhan hati. Salah seorang yang teguh hatinya itu, ya ini Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman. Itu sangat teguh hatinya karena pembinaan kepanduan Hizbul Waton seperti disebutkan dalam Undang-Undang Pandu
Hizbul Waton nomor 2 itu setia dan teguh hati. Bagaimana kesetiaan beliau? Beliau itu kan salah seorang di antara 2 orang yang kata Buya Syafi'i Ma'arif yang susah dicari kesalahannya kepada negara. Jadi setia diantaranya kepada Allah, kepada negara juga. Kemudian teguh hatinya tatkala tentara Belanda menjajah lagi dengan ditandai dengan penerjunan di Sucipto, kan para pemimpin banyak yang ditawan, diasingkan. Tapi beliau menghadap presiden, beliau mengatakan kalau Bapak tidak jadi pemimpin gerilya, saya saja pemimpin gerilyanya. Walaupun kata Bung Karno kan Saudara Dirman sakit. Tapi apa kata Pak Dirman? Sudirman sakit, Panglima TNI tidak, katanya. Nah, itu menunjukkan orang yang setia dan teguh hati. Dibuktikan dalam sejarah beliau bergerilya sampai kembali ke Jogja dalam kemenangan. Nah, itu bukti karena beliau itu orang yang beriman kepada Allah, kemudian yang teguh hati, nah, kemudian berani menghadapi musuh itu. La'allakum tuflihun itu terbukti. Kemenangan ada di tangan beliau atau di tangan bangsa Indonesia itu. Itu apa Mars Hizbul Waton itu harus kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kalau memungkinkan punya andleh, punya bakat nyanyinya yang bagus itu. Ya, Mars itu. Kemudian disebutkan di sana menjalankan kewajibannya itu dengan sopan dan perwira. Nah, ini yang harus jadi ciri jati diri Pandu Hizbul Waton itu. Melaksanakan tugas itu jangan dengan kekerasan. Itu saya suka menghindari bekerja keras ya. Saya suka menghindari itu. Lebih baik bekerja sungguh-sungguh. Kata Allah dalam Al-Quran juga wajahidu fisabilillah itu. Jadi bekerja sungguh-sungguh, jangan bekerja keras. Keras itu kalau diberi imbuhan itu di awal dan di akhir jadi kekerasan nantinya. Tadi itu ada orang yang demo berusak pagar. Itu karena keras asalnya. Ini kita bekerja sungguh-sungguh ya, dengan sopan dan perwira. Yang perwira itu cirinya adalah jujur ya. Jadi tidak pelintat-pelintut istilah lainnya itu. Lurus saja, berkata benar. Nah, dikatakan juga kan kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu fal yakul khairan aw liyasmut. Berkata benar atau kalau tidak bisa diam aja. Nah, itu di lagu atau yang dinamakan Mars Hizbul Waton bait 1. Kalau di dalam bait 2 itu dikatakan Hizbul Waton Muhammadiyah selalu siap sedia itu. Melaksanakan kewajiban itu. Itu dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7. Pandu Hizbul Waton itu siap melaksanakan perintah dengan tidak membantah. Nah, jadi kalau banyak membantah nanti pekerjaan tidak selesai, tidak dilaksanakan, diskusi saja terus itu. Seminar aja terus, tapi tidak dilaksanakan itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 nama lataf alun itu. Nah, karena itu di Mars yang bait kedua itu teguh siap melaksanakan tugas itu. Selalu siap sedia. Kemudian kesananya itu dapat kita baca, kita pahami, kita hayati juga. Ada masalah keyakinannya, ada masalah kebangsaannya di bait kedua itu. Dan ditutup dengan baris terakhir itu punya haluan sedikit bicara banyak bekerja, atau di bait kedua dengan semboyan sedikit bicara banyak bekerja. Itu materi lagu itu hakikatnya untuk membentuk jati diri, bukan hanya untuk bersenang-senang. Ya kalau untuk anak atfal pengenal barangkali itu pas supaya dia senang gitu. Tapi bagi penghela ke atas terutama pelatih itu harus dijiwai lagu itu. Kemudian juga dalam himne di situ juga termuat berbagai pelajaran untuk membentuk jati diri. Yang disebutkan Hizbul Waton
Muhammadiyah bangkit dan berkembang itu. Yang terakhir disebutkan apa, Quran hadis pedomannya itu di ujung itu. Jadi, cerdas sekali itu Ramanda Afandi ya menyusun syair dan nadanya itu. Karena itu maras dan himne itu disebutkan lagu wajib ya itu di Hizbul Waton. Pertama harus hafal, yang kedua memahami, menghayati, yang ketiga mampu menyanyikan dengan baik gitu. Nah, itu beberapa materi yang dapat dijadikan untuk membentuk kader, membentuk karakter seseorang. Nah, kalau orang sudah menjadi kader ideologis praktis, itu taubahnya seperti saya katakan tadi, seperti ikan di laut atau seperti pohon pisang. Pohon pisang itu kader itu, ya. Kader, kalau pohon pisang masih kecil dipotong, sore pagi sudah tumbuh lagi. Itu sebelum dia berbuah. Tapi kalau sudah berbuah dipotong, kalau kita berdialog, bagaimana sekarang kamu? Saya siap mati katanya. Jadi kalau siap mati itu sudah punya amalan. Itu apa sedikit yang dapat saya sampaikan tentang apa jati diri gerakan kepanduan Hizbul Waton. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan maslahat kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan setiap orang ya mesti apa namanya menekuni lagi, membaca lagi ya apa itu jati diri itu. Kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara teratur, sedikit demi sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqala wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Surat 9 ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala, ayo bergerak sedikit-sedikit. Lama-lama jadi banyak. Bergerak dari yang ringan menuju yang sedang, menuju yang berat gitu. Kemudian ditambah oleh Rasulullah metodenya. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila datang perintah, kerjakan sedikit-sedikit. Tapi kata Rasulullah, wa idza nahitukum anhu fantahu. Apabila ada larangan, berhenti. Itu jangan dicoba sedikit-sedikit berhentinya. Udah larangannya berhenti saja. Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.